Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dari Jiwa 22. Uh, ini kisah saya sendiri sebenarnya. Ini apa ya? Seperti kisah mistis ya sebenarnya. Mungkin kisah yang berhubungan dengan metafisika, supranatural yang saya alami sendiri waktu saya tugas kerja di Bali. Jadi latar belakangnya saya itu dulu sebulan itu pasti saya pergi ke Bali untuk tugas. Nah, kejadian tahun 2020, kalau nggak salah bulan Maret. Jadi sebelum corona itu saya masih bisa sempat ke Bali. Jadi ceritanya begini. Waktu itu saya biasanya kalau ke Bali itu pasti nggak tidur. Dalam artian gini, karena pesawat saya itu sekitar jam 6. Jadi otomatis dari jarak dari rumah saya ke bandara itu sekitar ada 1 jam. Setidaknya saya sudah ada di bandara itu sekitar jam 4 ya, 4 sudah harus nyampe sana. Jadi saya berangkat dari rumah itu jam 3. Karena berangkat dari rumah jam 3, otomatis saya nggak tidur. Langsung itu saya begadang, mandi, jam 3 saya jalan dari sini naik taksi ke bandara. Nunggulah di sana, akhirnya jam 6 itu saya berangkat ke Bali. Perjalanan 1,5 jam lah kira-kira. Begitu mendarat di Bali, saya langsung kerja karena tanggung kan, langsung kerja seharian itu. Terus saya hotel hari itu sangat melelahkan karena begitu saya nyampe di hotel jam 6 itu badan udah capek, akhirnya makan, mandi, akhirnya jam 7 ya, 7 waktu Bali lah. Mungkin kalau di daerah Jakarta sekitar masih jam 6 sih. Ini mata udah ngantuk, udah capek banget. Akhirnya oke lah, saya udah capek. Akhirnya udah saya rebahan di tempat tidur lah waktu itu. Saking capeknya tuh saya jadi di sudut mata saya itu saya ngelihat di ujung dekat jendela itu kayak satu sosok, tapi saya nggak tahu, waktu itu udah sangat capek banget. Saya nggak sempat perhatikan waktu itu, saking lelahnya, ngantuk, udahlah saya cuma dalam hati bilang, udah terserah, kalau mau ganggu, mau ngapain terserah, aku udah capek, aku mau tidur, kamu mau ngapain terserah lah, udah pasrah, ini udah pasrah lah. Saya udah lihat hal itu, udah satu sosok itu saya nggak tahu, bukannya saya sok berani, cuman saya udah males, udah badan capek, terserah mau ngapain, oke, hanya dan saya tertidur. Itu ternyata jam 2 kalau nggak salah, jam 2 atau setengah 3 Bali itu gempa, dan saya itu nggak ngerasa sama sekali kalau ada gempa. Ya mungkin saya baru dapat kabar gempa itu paginya, karena saya nggak ngerasa sama sekali. Mungkin kalau saking hebatnya gempa tuh saya nggak tahu lah udah jadi apa waktu itu. Cuma saya akhirnya nangkep makhluk itu bukan nakutin saya mungkin ya, tapi lebih ke mengingatkan tuh, ini loh jangan tidur cepet-cepet. Karena saya biasanya tidur tuh sekitar jam 2 jam 3 saya baru tidur. Dan yang kejadian, oke, udah lewat masalah. Pagi saya udah siap, breakfast lah segala macam, jam 10 saya udah kebetulan kalau ke Bali pasti saya naik motor karena saya nggak mau ribet ya. Kalau naik mobil kan banyak jalan-jalan di Bali yang ya mungkin kondisi waktu itu masih agak macet ya, karena penerbangan belum ditutup. Nah ini naik motor, kita muter ke beberapa tempat supermarket, karena memang itu area tempat kerja saya kan, beberapa supermarket. Kita cek produk lah, kita kan jual produk di supermarket. Cek, akhirnya jam 12 itu saya istirahat.
istirahat ya, kita ngopi lah di pinggir lah, di kopi ya, semacam coffee shop kalau nggak salah sama tim saya. Baru setengahnya kopi nih, baru ya ini kopi ya, baru tiba-tiba dada saya sebelah sini kayak ditusuk pelan, terus sempat sesek saya. Dan ini cuma saya rasakan, aduh pasti ini. Nah saya nggak ini, nah saya kira ya mungkin bisa aja ketetit apa bahasa Jawa. Akhirnya udah saya rasa. Tiba-tiba pada saat saya mikir apa, tiba-tiba ada telepon dari ibu A lah, itu rekan kerja tapi beda kantor. Nah dia nanya, Pak ada di Bali. Nah saya jawab ada di Bali. Tiba-tiba saya ingat kalau ibu A ini punya pura di belakang rumah dia, pura keluarga lah ya, pura keluarga dia. Kebetulan ibu A ini juga bisa, dalam kutip ya kita bilang bisa metafisika lah ya, karena salah satu apa ya, saya kurang tahu, mungkin pemangku di pura itu, dan kebetulan suaminya juga pendeta kan. Ya udah saya janjian, Bu saya mau janjian, oke saya ke sana, saya mau doa. Oke akhirnya saya pulang dulu ke hotel, saya balik ke hotel sore itu, tapi dada saya masih sesak. Pulang ke hotel, mandi segala macam, jam 7 saya dari hotel, dijemput anak tim saya itu, jemput. Istri saya pesen mbak kemeja atau apalah saya lupa. Nah saya itu kan biasa dari dulu kan suka pakai gelap, sini full lah gelap, saya pakai jaket. Tiba-tiba pas saya nggak tahu nih, pas ngangkat ini tiba-tiba ada yang rontok belang saya kan. Saya nggak tahu tuh apa, saya tarik di sini, ternyata bilang saya hancur, padahal itu tidak kena apa sesuatu, nggak. Ya udah saya beli satu-satu. Nah saya beli baju titipan istri. Akhirnya sampai di rumah ibu A. Akhirnya yaudah kita ngobrol basa-basi apa sampai jam ibu A itu pada saat ngobrol dia bolak-balik lihat ke atas. Itu udah ya pasti ada sesuatu lah ya. Oke, pas jam 12 malam tiba-tiba ibu A bilang, Pak kalau mau doa sudah ditunggu. Oke, berarti nah saya doa di pura itu dipimpin lah sama ibu A itu, ada beberapa paling itu. Nah saya doa di situ sampai akhirnya ada satu palinggi yang memang ada temboknya itu. Nah saya doa di situ, saya sih nggak merasakan sesuatu ya, itu cuma doa saking kusutnya. Cuman di atas itu kan ada pohon, anginnya kenceng banget, pohon itu anginnya kenceng, nggak tahu ada apa. Oke, nah selesai doa semuanya, sembahyang di situ. Cuman sini saya udah agak enak setelah sembahyang, saya nggak tahu ada apa. Nah selesai sembahyang saya balik lagi ke ruang depan ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba tim saya tuh bilang, Pak tadi di belakang ada cewek, siapa ya? Maksudnya cewek, saya nanya cewek siapa? Nah tadi saya dengar ada yang teriak di belakang, ada yang teriak. Saya nanya si ibu A itu, Bu emang ada cewek teriak? Oh, enggak Pak. Oke, berarti kok ada yang aneh. Cuma si ibu itu senyum kata, nah, ada apaan Bu? Enggak, nanti aja Pak. Akhirnya tim saya itu kaget, tadi saya dengar ada yang teriak, yang jerit seperti ya kayak cewek, ya suara cewek tapi dijambak di penjara. Oke, ini saya udah bikin saya pasti ada yang nggak beres kan. Akhirnya ibu itu cerita, dia bilang gini, ya Pak tadi Ibu Ratu datang, Ibu Ratu itu berkenan hadir untuk menyembuhkan Bapak. Jadi pada saat nggak tahu itu entah senjata tajam atau apa yang ditarik dari bahu sebelah kiri saya itu, pas saya ditarik itu terdengar suara cewek. Nah mungkin yang apa ya,
yang bawa itu adalah cewek. Nah, saya juga nggak tahu. Saya nanya, dari mana Bu? Oh, ini urusan pekerjaan. Saya kaget juga, apa urusan pekerjaan? Masa urusan pekerjaan kayak gini pakai bawa-bawa kayak gitu kan? Jadi dia bilang, oh ini ada dua sumber katanya. Dari Bali sendiri ada, dari Jakarta juga ada. Cuman yang saya bilang lah, selama ini kan saya tiap bulan masih ke Bali. Tiap bulan saya pasti nggak ada apa-apa. Si Ibu A bilang, mungkin kondisi bapak pas saat sekarang ini baru nggak fit. Jadinya mereka nggak mau masuk. Jadi mereka nggak mau masuk untuk ngelukain. Untungnya bapak nggak secara nggak langsung diarahkan ke sini untuk disembuhkan. Nah, saya jadi bertanya kan, baru kali ini saya setelah sekian tahun bolak-balik Jakarta Bali, ternyata ada orang yang nggak suka dengan pekerjaan apa yang saya lakukan, katanya sih dari kompetitor, tapi saya juga nggak begitu peduli lah ya. Tapi saya bukan owner apa cuma sama-sama karyawan, ngapain sih. Itu salah satu sampai sekarang juga saya mikir, siapa sih yang nggak mikir doang. Jadi sampai jadi itu mungkin salah satu hal yang saya alami di Bali ya, semacam kayak cerita mistis sih bukan, cuman biasa ngerasain. Mungkin orang bisa bilang itu mistis lah, itu ditembak lah, diserang, tapi saya nanggepinnya enggak lah. Saya mikir juga, buat apa saya cari orangnya itu, buat apa saya harus mengembalikan apa yang ini, karena saya sendiri juga udah berterima kasih kan, karena pada saat saya sakit itu menurut Ibu A itu yang menyembuhkan itu Ibu Ratu berkenan hadir. Nah, saya nanya, Ibu Ratu itu Ibu Ratu siapa? Dan pertama Ibu A itu nggak mau ngomong, hanya setelah akhirnya pada saat saya mau pulang dia bilang, Ibu Ratu itu yang menolong saya adalah, ini terlepas benar atau tidak saya nggak tahu, cuman menurut Ibu A itu yang menolong saya itu adalah Ibu Ratu Niang.